Hai everyone, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Run Up No Way Out yang dirilis pada tahun 2023. Cerita dimulai ketika sekelompok preman membuat keributan di tengah jalan karena hal yang sepele, sehingga menarik perhatian banyak orang. Nah, inilah para jagoan kita, siapa yang setuju silahkan di-subscribe ya. Dia adalah detektif Ma Dong-suk. Ketika ia mencoba memisahkan mereka dengan cara yang baik, para preman tetap melawan. Akhirnya, detektif Ma Dong-suk turun tangan. Dengan aksi dan pukulan kerasnya, dia berhasil mengalahkan mereka sampai tumbang. 위험해! 너 말이야. Setelah itu, para polisi patroli datang untuk mengamankan mereka. Namun, detektif Ma Dong-suk malah hampir ditangkap karena polisi mengira dia anggota mereka. Setelah dijelaskan, detektif Ma Dong-suk akhirnya tidak jadi ditangkap dan bergegas menuju ke kantornya. Saat ini, detektif Ma Dong-suk baru saja dipindah tugaskan ke kota metropolitan. Dia menjadi bagian tim investigasi yang dipimpin oleh Kapten Jang Tae-soo dengan seorang rekan kerja terpercaya bernama Kim Man-jae. Tidak lama kemudian, unit mereka mendapatkan kasus baru yang harus diselidiki. Dalam proses penyelidikan, detektif Ma Dong-suk dibantu oleh Man-jae serta rekan-rekannya yang lain yang bernama Jun Dawi dan Yang Jong-soo. Hasil pemeriksaan di tempat TKP mengungkapkan bahwa seorang wanita berusia 28 tahun jatuh dari lantai 8 dan mereka menemukan bukti berupa gelang yang berasal dari klub malam bernama Orange. Wanita tersebut diduga telah mengunjungi klub malam tersebut. Kemudian mereka membagi tugas. Detektif Ma Dong-suk dan Man-jae akan pergi ke lab forensik, sementara yang lain akan menyelidiki para saksi. Di lab forensik, seorang wanita yang bertugas di sana memberitahukan kepada detektif Ma Dong-suk dan Man-jae bahwa kematian korban disebabkan oleh serangan jantung yang dipicu oleh pil hyper yang berasal dari Jepang. Selain itu, ada indikasi bahwa seseorang sengaja menjatuhkan korban dari lantai 8 mungkin sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan. Di sisi lain, Kapten Tae-soo mendapatkan pernyataan dari seorang saksi dan memberitahukannya kepada detektif Ma Dong-suk. Kasus tersebut akan dilimpahkan ke unit narkoba, tetapi ia yakin ini adalah kasus pembunuhan dan berencana untuk mengambil alih. 이거 내가 할게. 넘기지 마. Setelah keluar dari lab forensik, detektif Ma Dong-suk mengajak Man-jae pergi ke klub Orange tanpa surat perintah. Di sana, mereka melakukan penyamaran dengan menggunakan kostum khusus dan mereka menunggu seseorang. Tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu telah datang bernama Jang Dong-moon. Seorang informan dengan jaringan yang luas, ia membantu mereka masuk tanpa harus antri. 들어가시게. Setelah berhasil masuk berkat bantuan Dong-moon, mereka langsung bergegas menuju ruangan VIP untuk menemui Lee San-chul. Namun, mereka dihadang oleh penjaga. Detektif Ma Dong-suk tidak terima diperlakukan seperti itu sehingga menghajar penjaga tersebut hingga tumbang. Saat tiba di ruangan VIP, detektif Ma Dong-suk mencurigai seorang pria. Dia kemudian mengikuti pria tersebut dan berhasil mengamankan pengguna pil hyper. Detektif Ma Dong-suk kemudian memerintahkan Man-jae untuk melaporkan temuan ini ke markas. Sedangkan detektif Ma Dong-suk masih mengikuti pria tersebut untuk mengumpulkan barang bukti. Akhirnya, detektif Ma Dong-suk berhasil menemukan barang bukti dan menghajar siapapun yang mencoba menghalanginya. 이런 씨발! Setelah itu, dia mendatangi Lee San-chul dan berhasil menangkapnya. 씨발! 아이, 잠시만 기다려봐. 이제 시작이야. Di sisi lain, Jo Sun-chul dan Tomo bertemu dengan mafia Cina yang bernama Mr. Beck dan Nyonya Jin. Karena narkotika jenis hyper, Nyonya Jin tertarik untuk membelinya. Sun-chul menawarkan sebanyak 20 kg, mereka sepakat dan menentukan waktu transaksinya. 계약금입니다.
뭐 그럼 Keesokan harinya, detektif Madongsu menginterogasi Lee Sanchul tentang penyelundupan pil hyper yang telah beredar di klub malamnya. Namun, Sanchul tidak mau memberikan informasi apapun. Sehingga detektif Madongsu akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya. Untuk menjaga agar tindakan mereka tidak diketahui oleh atasan, mereka berpura-pura membersihkan ruangan tersebut. Ini dilakukan agar mereka memiliki kesempatan untuk membersihkan CCTV. Saat itulah detektif Madongsu menghajar Lee Sanchul. Setelah itu, Lee Sanchul memberikan semua informasi tentang seorang pria bernama Hiroshi, yang merupakan anak buah Tomo. Dari sinilah detektif Madongsu dan Manjai akan pergi untuk menangkap para pengedar yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Sementara itu, Kapten Taisu dan rekan-rekannya yang lain pergi menangkap Hiroshi. Untuk mendapatkan informasi tambahan, detektif Madongsu meminta lagi bantuan Dongmun. Berdasarkan informasi dari Dongmun, pengedar yang memiliki hubungan dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung. Ketika mereka tiba di lokasi tersebut, mereka dihadang seorang pria botak dan sekali lagi detektif Madongsu langsung menghajarnya hingga tumbang. Kemudian, detektif Madongsu langsung melakukan penggeledahan menyeluruh di ruangan tersebut dan berhasil menemukan sebuah bungkusan pil hyper yang disembunyikan oleh Nyonya Jung. Setelah tertangkap basah, Nyonya Jun akhirnya mau membuka mulut tentang Hiroshi dan gengnya. Setelah itu, detektif Madongsu menyuruh Kapten Taisu untuk berhati-hati karena Hiroshi sangat berbahaya. Ketika mereka tiba di apartemen Hiroshi, Kapten Taisu dan timnya langsung masuk. Ternyata Hiroshi bersama teman Yakuzanya. Meskipun sempat kewalahan, akhirnya Kapten Taisu dan rekan-rekannya berhasil menangkap mereka dan menyita 20 kg pil hyper. Di tengah perjalanan, Kapten Taisu memberitahukan kepada detektif Madongsu tentang hasil penangkapannya. Namun, tiba-tiba mereka ditabrak. Ternyata Sunchul bersama anak buahnya yang menabrak mereka. Sunchul dan anak buahnya langsung mengamankan pil hyper tersebut karena pil itu akan dijual kepada Nyonya Jin. Saat hendak pergi, Hiroshi memohon agar tidak ditinggalkan. Namun, Sunchul malah membunuh Hiroshi padahal Hiroshi adalah rekan kerjanya. Setelah itu, Sunchul bersama anak buahnya membakar semua pakaian mereka agar tidak mudah dilacak oleh polisi. Lalu mereka pergi ke markas Tomo untuk membuat perhitungan. Sunchul yang sangat kecewa karena tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. 미친 새끼가 경찰한테 약을 뺏겨? 모르게 해 그럼. Keesokan harinya, detektif Madongsu dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan tim mereka. Di sana, detektif Madongsu sangat marah melihat kondisi rekan timnya. Di sisi lain, diperkenalkan seorang pria bernama Kim Yang-ho. Dia adalah rekan bisnis Tomo yang melakukan penyelundupan. Namun, Yang-ho sama sekali tidak mengenal Sanchul. Selama ini, ia hanya mengetahui namanya dari Tomo dan tidak pernah melihat wajahnya. Tomo sengaja tidak memperkenalkannya karena Sanchul dikenal sangat brutal. Bahkan, Tomo merasa sedikit menyesal telah bekerja sama dengan seorang polisi korup. Di rumah sakit, saat mereka sedang berbincang, Donggul bersama Tail datang menemui detektif Madongsu. Mereka adalah junior detektif Madongsu di kantor lamanya. Beberapa hari yang lalu, Kapten Jung Kyun-sik sedang menyelidiki kasus penyelundupan pil hyper. Tetapi ia ditangkap oleh anak buah Tomo. Pada saat itu, Sunchul mendatangi Tomo karena mereka adalah mitra kerja untuk menjual pil hyper. Dia langsung membunuh Kapten Kyun-sik untuk menjaga rahasianya agar tidak terungkap sebagai polisi korup. Pada saat itu, mayatnya akan dibuang tetapi Hiroshi mengambil pistol milik Kapten Kyun-sik. Itulah mengapa Donggu mendatangi detektif Madongsu dan ingin bergabung dalam penyelidikan.
karena pistol atasannya ditemukan di apartemen Hiroshi. Donggu juga memberitahukan tentang penangkapan anggota geng 2 tahun yang lalu. Penangkapan itu dilakukan oleh Sunchul dalam kasus penjualan narkotika jenis hyper. Tanpa berlama-lama, detektif Ma Dong-soo dan Man Jae mendatangi kantor Sunchul untuk menanyakan proses peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dengan rasa penasaran, detektif Ma Dong-soo kemudian menanyakan kematian Kapten Kyung-sik, sehingga membuat Sunchul geram dengan pertanyaan seperti itu. Untuk menghindari keributan, Man Jae mengajak detektif Ma Dong-soo untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, ia memberikan kartu nama, tetapi kartu nama yang diberikan bukanlah kartu namanya, melainkan kartu untuk memesan makanan. 아니, 중국집 명함을 줬어. Saat dalam perjalanan, detektif Ma Dong-soo menghubungi Donggu. Dia meminta informasi mengenai seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang peredaran narkoba. Orang yang dimaksud memiliki klub dan layanan sewa mobil dan bernama Corong. Detektif Ma Dong-soo akhirnya tiba di tempat Corong, tetapi kehadiran mobilnya menghalangi jalannya. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, Corong keluar dari mobilnya untuk memberi pelajaran kepada detektif Ma Dong-soo. Namun sayangnya, untuk mengalahkan detektif Ma Dong-soo tidak hanya diperlukan keberanian semata, melainkan juga kekuatan super. Kemudian detektif Ma Dong-soo membawa Choron ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Choron bersedia bekerja sama dengan polisi. Dia menyebutkan nama Tomo dan bersedia untuk mengantarkan mereka. Di sisi lain, diperlihatkan ketua klan Yakuza di Jepang bernama Ichiso. Dia mengutus salah satu anggota terbaiknya yang paling kejam, yaitu Ricky bersama dengan anak buahnya. Ricky diberi perintah untuk memperbaiki situasi yang kacau dan mengambil semua stok hyper milik Tomo dengan cara apapun yang diperlukan. Di tempat transaksi, Sunchul tiba-tiba menerima berita dari Tomo bahwa bisnis mereka sudah diketahui oleh Ichiso. Ichiso telah mengutus orang kepercayaan yang sangat kejam untuk menghabisi mereka. Oleh karena itu, Tomo harus melarikan diri sambil membawa semua stok pil hyper tersebut. Akhirnya, Sunchul meminta waktu 2 hari kepada Nyonya Jin. Tetapi jika dalam waktu 2 hari Nyonya Jin tidak mendapatkan barangnya, dia akan mengutus seseorang untuk membunuhnya. 토모 찾겠습니다. Sementara itu, anak buah Tomo di markas sedang mengambil semua uangnya dan akan menyusul bos mereka untuk melarikan diri. Namun, Ricky dan anak buahnya sudah berada di sana. Pedang katana Ricky haus akan darah dan harus dipuaskan sehingga terjadilah pertumpahan darah. 토모가 더 그래. Sialnya, Ricky tidak menemukan Tomo di markas tersebut. Setelah tiba di klub malam, Choro membawa seorang penerjemah Jepang bernama Mimi. Namun, para gangster Jepang tidak mau bicara dengan baik-baik sehingga detektif Ma Dong-soo harus menggunakan kekerasan. 야, 다 움직이지 마. Dalam waktu sekejap, detektif Ma Dong-soo berhasil mengalahkan mereka semua. Namun, Tomo tidak berada di sana dan mereka hanya menemukan Yang Ho. Berkat informasi yang diperoleh oleh Yang Ho, detektif Ma Dong-soo dan Man Jae mengetahui lokasi Tomo. Tetapi Ricky dan anak buahnya sudah tiba lebih dulu dan membawa Tomo. Saat di sana, detektif Ma Dong-soo dan Man Jae berpapasan dengan Tomo. Mereka segera mengejar dan menghadapi beberapa anak buah Ricky. Tiba-tiba detektif Ma Dong-soo ditabrak oleh Ricky, sehingga Ricky berhasil menangkap Tomo dan melarikan diri.
Beruntungnya, detektif Ma Dong-suk memiliki tubuh yang besar sehingga tidak mengalami luka yang fatal dalam kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Tomo, Ricky langsung melakukan interogasi dan menanyakan di mana ia menyimpan stok hyper. Namun, Tomo tidak bersedia membuka mulut dan akhirnya Ricky membunuh Tomo dengan caranya sendiri. Akhirnya, target Ricky berubah dan ia menduga bahwa stok hyper dimiliki oleh polisi korup itu, yaitu Sanchul. Keesokan harinya, Sunchul menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja oleh Ricky. Ia sengaja membiarkan mayat Tomo dalam keadaan seperti itu untuk memberikan kode kepada Sunchul. Di sisi lain, detektif Ma Dong-soo dan timnya menyewa tempat untuk menginterogasi Yang Ho. Di tempat ini, detektif Ma Dong-soo menanyakan tentang kejadian tabrakan yang menimpa Kapten Tae-soo. Menurut Yang Ho, bukanlah dari pihak Yakuza yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut, melainkan orang lain bernama Sunchul. Namun, Yang Ho tidak mengenal Sunchul sehingga ia tidak menyebutkan namanya. Selanjutnya, Yang Ho menjelaskan tentang cara kerja Tomo dengan Sanchul. Dia menduga bahwa Ricky dikirim oleh Ichizo untuk mengambil semua stok hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Sanchul tanpa sepengetahuan Yakuza. Lagi-lagi, Yang Ho tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang Sanchul. Detektif Ma Dong-soo bertekad untuk mengungkapkannya sendiri dan menangkap semua yang terlibat dalam kasus ini. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. Detektif Ma Dong-soo menerima kabar dari Donggu bahwa mereka telah menemukan mayat Kapten Jung Kyun-sik yang sudah membusuk di laut. Pada malam harinya, Sunchul mengirim salah satu anak buahnya untuk mencari stok hyper di markas Tomo. Namun, ia malah bertemu dengan Ricky beserta anak buahnya. Akibatnya, dia diserang dan dibunuh saat itu juga. Keesokan harinya, Sunchul yang marah mengetahui rekannya sudah dibunuh. Dia menghubungi Ichizo dan mengatakan bahwa harus membayar Sanchul setelah berhasil mendapatkan stok hyper tersebut. Namun, Ichizo hanya tertawa karena pada awalnya semua stok hyper tersebut adalah miliknya. Akibat kejadian ini, Sunchul semakin marah karena telah melanggar perjanjian dengan Mr. Bike bersama Nyonya Jin. Seharusnya dia membawa stok hyper tersebut di hadapan mereka. Akibat itu, Mr. Bike menghajar Sunchul, namun Sunchul memberontak dengan sangat brutal dan menghabisi Mr. Bike. Setelah itu, Sunchul meminta waktu lagi kepada Nyonya Jin untuk mendapatkan stok hyper yang sudah dijanjikan. Setelah mengetahui kematian anak buah Sunchul, detektif Ma Dong-suk dan Manjai langsung mendatangi kantor Sunchul. Namun, Sunchul tidak berada di kantor, yang semakin memperkuat kecurigaan mereka terhadapnya. 저 새끼들 뭐가 있어? Setelah itu, detektif Ma Dong-suk mendapatkan informasi dari Yang Ho tentang kapal pesiar yang pernah digunakan oleh Yakuza. Detektif Ma Dong-suk mengajak Donggu dan mereka segera pergi ke sana. Sesampainya di kapal pesiar, mereka langsung mencari stok hyper. Namun, tanpa disangka-sangka, kapal ini memiliki ruang rahasia dan berangkas. Dari sanalah mereka mendapatkan petunjuk dan berhasil menemukan stok hyper sebanyak 20 kg. Selanjutnya, detektif Ma Dong-suk mendatangi lagi Choron untuk mengajaknya bekerja sama. Dia meminta Corong untuk menelpon Sunchul dan memberitahukannya bahwa mereka sudah memiliki stok hyper. Pada awalnya, Sunchul terlihat ragu karena Corong terdengar kurang meyakinkan. Namun, Sunchul memiliki niat lain dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. 주소 찍어줄 테니까 어떡하시려고요? 계획을 바꾼다. Sunchul yang sudah mengetahui bahwa Corong bekerja sama dengan polisi, ia memiliki niat untuk menjebak tim detektif Ma Dong-soo dan Ricky beserta anak buahnya. Dia berpura-pura membuat kesepakatan dengan mereka.
Malam itu juga, Suncul mengadu domba mereka. Choron seharusnya bertemu dengan Sancul, namun dia diarahkan ke markas Yakuza. Hal ini membuat Choron kaget dan anak buah Riki membuat detektif Ma Dong-suk pingsan. Setelah itu, mereka menemukan bahwa isi tas yang dibawa oleh Choron bukanlah Hyper, melainkan garam. Tas yang berisi Hyper masih ada di tangan Manje. Riki marah karena merasa ditipu oleh detektif Ma Dong-suk dan Choron. Sementara itu, Suncul berhasil menemukan Manje dan Donggu. Dia merampas tas yang berisi Hyper lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Untungnya, Kapten Taisu tiba tepat waktu. Sialnya, Suncul berhasil melarikan diri. Selain itu, Riki pergi membawa Choron dan detektif Ma Dong-suk yang masih pingsan. Sementara itu, Manje dan Donggu harus menghadapi anak buah Riki yang bernama Maha. Di markas Riki, detektif Ma Dong-suk dipukuli agar memberitahukan di mana Hyper itu disembunyikan. Namun, Riki mendapatkan telepon dari Suncul yang mengatakan bahwa dia memiliki Hyper tersebut. Detektif Ma Dong-suk tidak tinggal diam. Dia memberontak untuk menghentikan Riki dan anak buahnya agar tidak melanjutkan kejahatannya. Riki pun menyuruh Maha untuk menghadapi detektif Ma Dong-suk. Akhirnya, Riki turun tangan karena Maha tidak sebanding dengan detektif Ma Dong-suk. 여기다 너 증거물. Namun, Riki dapat dikalahkan dengan mudah oleh detektif Ma Dong-suk. Dan Kapten Taisu serta yang lainnya akhirnya tiba. Setelah mengalahkan Yakuza, mereka mengejar Suncul yang berusaha melarikan diri. Detektif Ma Dong-suk berhasil mengejar Suncul hingga masuk ke dalam kantor polisi. Ternyata Suncul telah memasang alat pelacak di dalam tasnya. Dalam situasi yang sulit, Suncul harus menghadapi detektif Ma Dong-suk agar bisa melarikan diri. Pertarungan mereka yang sangat brutal, namun pada akhirnya detektif Ma Dong-suk berhasil mengalahkan Suncul. Setelah mengalahkan polisi korup dan Yakuza, detektif Ma Dong-suk beserta timnya mengadakan pesta. Mereka juga mengundang Choron dan Mimi yang telah membantu para polisi. Di akhir film, detektif Ma Dong-suk bertemu dengan teman lamanya dari film pertama dan kedua, yaitu Jang Il-soo. Detektif Ma Dong-suk meminta bantuan darinya dan sepertinya film ini akan berlanjut. Dengan begitu, film pun berakhir. Mungkin itu saja pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembuatan cerita dan kata-kata mungkin kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.